Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Gimana Pak Agung, kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik Pak Joko. Sehat ya Pak Agung ya? Alhamdulillah sehat. Iya ini Pak Agung, saya pengen jadi pengamat ini di sini untuk tentang coaching ya Pak ya? Iya betul Pak Joko. Coaching. Nanti yang saya amati itu tentang alur ceritanya yang akan dipakai oleh Pak Agung untuk memberikan coaching memberi coach kepada coach ya. Iya ya. Kemudian ini apa ini Pak Agung, kompetensi apa yang mau didapat dari coach kali ini Pak? Saya sih pengennya kan banyak sekali kompetensi itu ya betul Pak, yang penuh terus dan bagaimana menggali permasalahannya. Kalau saya lebih ke kehadiran penuh lah Pak Joko. Bagaimana mendengar yang coach saya ini sehingga bisa mengarahkan beliau Pak Joko. Oh iya bagus ya. Jadi kehadiran penuh nanti yang ini ya saya akan coba amati, mudah-mudahan ini Pak Agung bisa menjalankan coaching dengan lancar. Silakan Amin. Pak Agung, dimulai Pak Agung. Terima kasih Pak Joko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ning. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah kabarnya baik. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah juga baik ini. Tapi saya lihat kayaknya Bu Ning nih lagi hari ini nggak cerah kayak biasa nih Bu Ning. Kenapa kabar nih Bu Ning? Iya nih, sebenarnya saya ini lagi dalam dilema nih Pak. Jangan dilema gitu. Kasihan nanti. Jadi ada apa namanya ya? Ada permasalahan lah yang membuat saya ini agak-agak jadi membuat rasanya kurang bersemangat gitu Pak ya. Itu masalahnya ini kan kita sedang menggalakkan kurikulum merdeka ini Pak ya. Nah, kurikulum merdeka itu mengarahkan kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi Pak. Nah, itu ya. Jadi untuk guru SD itu ya, kan guru SD itu dalam satu hari itu ada 3 mata pelajarannya diampu itu Pak. Iya, gitu. Sementara kalau guru SD itu kan harus guru kelas gitu semuanya. Jadi kesulitan saya di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan pada peserta didik gitu ya. Jadi pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Sementara yang harus kita persiapkan itu banyak sekali. Nah, masalahnya di situ. Apa iya permasalahan waktu ini kita mempersiapkannya lebih banyak daripada kita mengajarnya gitu Pak. Nah, sebenarnya tujuan Bu Ning ini apa sih sebenarnya? Tujuan saya harapan Bu Ning apa sih sebenarnya? Harapan saya yang pertama itu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik Pak, yang jelas. Jadi saya bisa mengikuti gaya belajar mereka itu loh Pak sebenarnya. Terus dari permasalahan Bu Ning ini coba kita urutin Bu, apa aja nih dikasih masalahnya nih Bu, kira-kira apa aja Bu kira-kira? Jadi itu ya, pertama masalah waktu karena persiapan perencanaannya harus lebih banyak. Kemudian pemetaan peserta didiknya juga masih sangat sulit ya Pak ya. Pemetaan peserta didik. Kemudian alat yang kita gunakan juga harus bermacam-macam. Jadi untuk mencari inspirasi alat apa sih, alat peraga apa yang harus kita gunakan juga itu sarana ya Bu juga ya, sarana. Apalagi Bu kira-kira Bu? Kira-kira untuk sementaranya ada 3 permasalahan itu. Waktu, kemudian dari sarana dan prasarana, kemudian untuk mencari inspirasinya itu sumber-sumber ya Bu ya. Ya. Oke, dari tadi permasalahan yang Ibu udah sampaikan, kira-kira menurut Ibu ini dari permasalahan tadi mulai ada kegambar nggak Bu apa yang harus Ibu lakukan nih kira-kira? Sebenarnya ini keinginan ya. Ya gimana Bu? Saya tuh inginnya bisa mengajar dengan mengikuti gaya belajar anak gitu ya. Saya memiliki rencana seperti ini sih. Gimana Bu? Apa saya rubah aja karena kan sekarang itu penjadwalan saya itu masih bentuknya pembelajaran seperti sehari itu harus ada 3 pelajaran gitu. Saya tuh pengennya mau saya rubah aja Pak. Gimana Bu berubah? Seperti apa Bu coba? Jadi saya pengen pemetaan mata pelajaran itu jadi untuk dalam 1 semester itu kan ada
5 bulan hari efektifnya lah ya. Betul ya. Terus Ya pembelajarannya itu saya pikir ada 5 pelajaran itu Pak. Nah saya ingin memetakan pelajaran matematika saya dulukan dalam 1 bulan. lagi dulu. Kita kemudian bahasa Indonesianya 1 bulan. Ya. Jadi saya pengen rubah jadwal itu dalam bentuk blok kayaknya lebih efektif kayaknya loh Pak. Gitu. Ya. Terus apalagi nih Bu selain tadi merubah jadwal menurut Ibu Rubah jadwal kira-kira apa ya Pak ya? menghadapi masalah Ibu tadi 3 tadi itu waktu itu sudah Mungkin ini Pak. bagaimana Bu? Mungkin saya butuh membuat komunitas belajar apa ya Pak ya. Jadi untuk Belajar. berbagi itu mungkin ya. Jadi, Bisa juga ya, kita bisa sharing ya sama kawan gitu, bisa berbagi apa yang kawan kita tahu, bisa berbagi sama kita. Ya sepertinya itu ya Pak ya. Terus itu Bu tadi ada satu lagi tuh, oke tadi sudah kan penasaran tadi Bu sudah mengatakan mulai pemetaan dengan diubah waktunya, Iya. terus tadi yang permasalahan kedua sudah yang kalau tadi menurut Ibu yang mengenai sarana bagaimana nih Bu menurut Ibu? Kalau sarana saya berpikir saya juga perlu masuk ke komunitas-komunitas seperti sosial media ya mungkin itu Bagus bisa tuh, Bu. ya, Bisa jadi. ya. Terus kayak ini bisa nggak sih Pak kalau kayak guru berbagi tuh loh Pak yang di aplikasi SIM apa namanya SIM PKB apa ya Pak ya? Oh iya tuh Bu bisa juga Bu situ Ya. banyak sumber-sumbernya ya Bu ya. Mungkin saya membutuhkan sumber-sumber itu biar saya ini ada inspirasi alat peraga yang kita gunakan, yang kita punya, yang kita bisa, gitu. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Bisa Bu. Nah Ibu dari rencana aksi yang Ibu tadi sudah rancang yang sederhana itu Ibu ya. Menurut Ibu ini dapat dilaksanakan kapan ini Bu? Karena ini kan udah 1 semester nih Pak ya, semester Iya. 1 udah ulangan, terus kemudian besok kita mau bagi rapor. Saya kepinginnya liburan ini saya mempersiapkan untuk semester ke depan loh Pak, semester Gitu. 2 ini ya. Rencananya sih saya pengennya kayak gitu, jadi pembelajaran yang sudah kita lewati itu kan masih agak kocak-kacir gitu Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya kepengen ya perencanaan ini saya lakukan untuk semester ke depan gitu. Berarti rencana aksi Ibu ini direncanakan setelah semester genap ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu berpersiapan Iya. gitu ya. Terus untuk kalau ukur Ibu siapkan juga tidak nih untuk keberhasilan? Nah itu juga belum Pak, belum saya persiapkan. Tapi saya ada gambaran juga sih Gimana, Bu? caranya. Nanti saya akan membuat evaluasi ya Pak ya. Evaluasi dari yang semester ini, kemudian semester depan juga akan saya evaluasi keberhasilannya. Nanti saya coba tingkatkan terus Pak kalau misalnya masih kurang hasil gitu. Iya. Terus Bu tadi sudah mengenai waktu Ibu ya, insya Allah semester genap. Nah, dalam mendukung kegiatan Ibu ini rencana Ibu, menurut Ibu siapa saja sih yang berperan nih menurut Ibu kira-kira Bu? Menurut Ibu Kalau menurut bagaimana? saya sih yang paling berperan bisa bekerja sama dengan saya mungkin guru yang sama-sama mengampu di sama-sama kelas depan di sekolah saya Pak. Itu ya, Bu, ya. Jadi karena kita kan bisa membuat perencanaan bersama, kemudian melaksanakannya juga bersama gitu ya dalam satu sekolah kami sih Pak. Ya. Berarti kalau begitu Ibu juga perlu komunikasi nih ya Iya betul Pak. dengan teman-teman kelas 4 ya kalau gitu ya silakan nanti Ibu bisa komunikasi dengan teman-teman kelas 4 mungkin bisa jadi Ibu langsung buat komunitas tuh Bu, komunikasi gimana Bu? Iya Pak, saya juga rencananya kan akan membuat komunitas lah, komunitas belajar untuk yang satu rating dengan satu kelas ya, satu Ya. fase, satu tingkat fase dengan saya. Kalau begitu Bu nih, jadi gimana nih Bu? Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol nih, mulai dari indikasi tujuan sampai Ibu udah punya rencana aksi, ini gimana sekarang ini? Kalau harapan Ternyata obrolan kita ini sangat ini ya Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol begini, ngobrol santai begini, ada sedikit pencerahan gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi Iya. agak terbuka, gimana ya untuk perbaikan rencana pembelajaran saya ini Pak. Jadi tetap semangat ya Ibu ya, jangan mudah menyerah. Insya Allah semoga ada solusi Ibu ya. Ya,
terima kasih Pak Joko, Sama-sama. Pak Agung atas waktunya. Sama-sama Bu ya. Saya juga dulu ada kelas lagi nih Bu. Oh Mohon gitu. maaf Bu ya. Iya, terima kasih ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya Pak Agung, nih setelah Iya, Pak Joko. saya amati ini, saya memberikan beberapa catatan ini, ternyata Pak Agung bisa berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan dari kucing, kemudian bisa mengarahkan ke solusinya gitu ya Pak Agung. Alhamdulillah. Kemudian Pak Agung bisa menempatkan diri sebagai pendengar gitu ya. Iya, Pak. Jadi saya rasa bagus itu Pak. Bisa ditingkatkan lagi. Kemudian bisa memancing pertanyaan-pertanyaan, ya, bisa memancing apa jawaban-jawaban dari kucing sehingga dapat solusi yang bagus. Iya Pak. Dan ini bermanfaat ya Pak. Amin ya. Makasih Pak Joko. Sama. Selamat siang Pak Agung. Siang Pak Joko. Sehat. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Ini dapat info tadi kita mau kucing ya. Iya. Sudah disiapkan semua ya Bu ya. Insya Allah sudah Pak. Tapi kucingnya sudah siap ya Bu ya. Iya Pak. Makanya yang mau disampaikan sudah ya Bu ya. Sudah Pak. Alhamdulillah jangan lupa ya Bu ya tahapan-tahapannya. Terus kompetensi apa nih yang mau Bu angkat nih untuk kucing hari ini? Kayaknya saya di kesadaran penuh ya Pak. Iya. Kenapa harus ngambil kesadaran penuh Bu? Kayaknya saya ingin menjadi pendengar yang baik gitu. Oh, gitu. Halo, ini udah paham ya Bu ya? Insya Allah sudah Pak. Tahapan-tahapannya harus Iya. belajar ya Bu ya, dan harus dilakukan. Saya ini sedang mengingatkan intinya Bu Ning harus menjadi coach yang baik lah untuk kucingnya. Iya. Ya, silakan Bu Ning. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Ya. Bu Nelly, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya semakin semangat aja nih Bu Nelly. Harus Bu. Walaupun kadang-kadang masih pusing juga Bu. Ya. Kenapa ini Bu? Ya macam-macam ya Bu ya. Namanya kendala anak-anak. Kita kan ngajar di sekolah dasar ya Bu. Anak-anaknya ya masa-masa yang peralihan dari TK loh Bu. Iya benar-benar. Ya macam-macam lah yang kita hadapin ya. Tapi ya kalau ibu bilang semangat harus Bu. Tapi Iya. ya itulah banyak Ya, kendala. semangat ya Bu. Usia boleh terus bertambah, semangat tetap muda ya Bu ya. Harus itu Bu. Ya, jadi Bu Nelly, pada pertemuan kita ini apa sih yang akan kita bicarakan gitu? Ada sedikit Bu, permasalahannya di pembelajaran ini Bu. Karena kan kita sekian tahun yang kemarin menghadapi pandemi ya Bu, ya menghadapi pandemi, anak-anak belajar di rumah, yang mengontrol pekerjaannya orang tua. Terkadang anak mengumpulkan tugas tidak menentu waktu ya. Jadi sekian tahun itu anak-anak sudah semakin leha-leha sepertinya dengan tugas ya Bu. Jadi di pembelajaran tatap muka sekarang itu saya perhatikan semangat anak-anak semakin kurang. Ada semangat anak-anak kurang, kemudian apa ya, agak malas-malas kumpul tugas, kemudian juga anak-anak itu agak kurang disiplin. Kalau saya lihat kurang disiplin dalam pembelajaran. Mungkin karena sudah terbiasa yang waktu itu ya, waktu itu terlalu santai gitu ya. Benar-benar. Belajar di rumah dengan cara daring. Iya, benar gitu itu. kan. Jadi membuat mereka itu menjadi agak sedikit seperti apa ya Bu Nelly mereka itu sebenarnya? Sebenarnya sebelum pembelajaran ini yang dirumahkan ya Bu, Iya. anak-anak cukup semangat kok Bu, hasilnya cukup bagus. Cuma ya itu kendalanya karena mereka itu sudah lebih santai di rumah mungkin ya, kurang pengawasan dari guru maupun orang tua yang sibuk kan ya. Jadi hasil menurun Bu, prestasi mereka menurun, nilai mereka sudah tidak maksimal. Jadi kalau dilihat dari kondisinya ya itu Bu, semakin lemah nih nilai-nilai anak itu. Ya. Jadi permasalahannya itu semangat belajar anak itu melemah. Iya. Ya, jadi mengakibatkan hasilnya itu hasil belajarnya juga rendah juga. Rendah Bu, gitu, rendah. Kira-kira Bu Nelly ini ada nggak solusi itu agar anak-anak itu lebih bersemangat itu dalam belajar agar nilainya bagus apa? Kalau dari apa tuh namanya solusi ya Bu, ya sebenarnya beberapa strategi ada ya Bu, walaupun semuanya belum terlaksana. Tapi
seperti kalau kita memberikan pembelajaran sepertinya anak itu kurang semangat, mungkin kita bisa adakan S-Breaking ya Bu, yang membuat anak-anak itu semangat gitu ya, membangkitkan semangat anak-anak, atau lebih apalagi berjeda dari ganti pelajaran ke materi yang baru, ya mungkin itu harus ada anak lebih diajar, ya netralkan lagi kondisi ya Bu, semangatkan lagi, mungkin dari S-Breaking, mungkin dari apa lagi ya Bu nih, mungkin dari strategi yang lebih menyenangkan lah, mungkin dalam pembelajaran lebih bervariasi mungkin. S-Breaking, kemudian pembelajaran yang menyenangkan bisa jadi solusi buat ya gitu. Selain itu ada solusi yang lain gitu, misalnya solusi yang lain ya, kemungkinan karena anak-anak itu sudah lebih senang belajar di rumah yang dengan santainya, ya tidak apa-apalah dengan tatap muka yang baru-baru ini kita laksanakan, sesekali kita bawa keluar ruangan mungkin ya, kita bawa keluar ruangan, kita ajak mereka itu ya belajar di luar mungkin, di luar dari kelas, sehingga mereka tidak langsung merasa ya yang tadinya biasa di rumah yang santai di sekolah pun mereka mungkin tetap diajak santai. Jadi bisa saya simpulkan nih ya Bu, dari permasalahan Ibu ini ada beberapa solusi sepertinya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama tadi itu diberi S-Breaking, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kita bisa belajar di luar ruangan seperti yang bilang tadi ya. Kemudian kalau memang sudah seperti itu, artinya Bu Nelly sudah bisa mengambil solusi dari permasalahan yang Ibu ini. Menurut Ibu bagus ya Bu? Yang saya ungkapkan tadi? Menurut Bu Nelly gimana? Kira-kira? Menurut saya sih tampaknya itu yang dalam bayangan saya menyenangkan mungkin ya Bu, anak-anak mungkin seperti membangkitkan semangat mungkin ya. Kalau memang itu bisa jadi solusi untuk Ibu, rencana kapan mau melaksanakan aksi-aksi yang 3 solusi tadi? Yang jelas secepatnya Bu. Ya, sebab kan sekarang ini akan menghadapi ujian Bu. Anak-anak akan menghadapi ujian, semakin akan lebih ditingkatkan lagi kan prestasinya ya, nilai-nilainya, hasilnya biar maksimal, jadi secepatnya. Terus siapa saja nih kira-kira yang bisa membantu Nelly untuk mensukseskan aksi-aksi Ibu Nelly ini? Yang bisa menyukseskan, yang jelas semua bukan sejawat ya, semua rekan-rekan guru, karena pada dasarnya semangat itu bukan hanya dihadapi satu kelas, beberapa kelas, dan itu tidak semua anak juga sih, beberapa anak. Jadi mungkin kita akan melibatkan semua guru wali kelas dan guru-guru mapel yang lain, biar artinya semangat anak itu tidak hanya di satu mata pelajaran, tapi semua mata pelajaran anak semangat. Jadi tadi sudah ketemu solusi, kemudian aksinya sudah akan dilaksanakan secepatnya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah menemukan jalan keluar dari permasalahan tadi, yang tadinya saya sih sudah merasa putus asa ya Bu, ini anak-anak sudah hampir kenaikan bagi rapot ya Bu, sudah hampir ujian, sudah hampir bagi rapot, kok anak belum ketemu gimana caranya semangat. Jadi yang bisa saya dapatkan sekarang ini ya artinya lebih banyak mendapatkan solusi ya Bu, solusi terbaik dan strategi yang baik untuk meningkatkan sedikit terbuka ya. Iya, sedikit terbuka yang tadinya ya agak gimana gitu, saya bingung sendiri sebenarnya. Baiklah Bu Nelly, solusinya sudah didapatkan, kemudian nanti aksi nyatanya kita cerita-cerita lagi ya. Oke. Semoga aja yang saya akan melaksanakan nanti berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan. Ya, minta doanya juga Ibu. Terima kasih ya Bu Nelly. Ya, sama-sama atas percakapan kita ini. Ya, saya juga terima kasih Bu, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terus mengajak saya untuk mengeluarkan apa nih solusi yang tadinya sudah ada tapi bingung Bu mau mengungkapkannya Bu. Iya, terima kasih. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Bu Neng dari hasil coaching hari ini? Saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Mudah-mudahan sudah sesuai. Amin. Gitu, ya. Tadi juga saya lihat dari
tadi sudah tampak ya tujuannya permasalahan, Iya. terus verifikasi sudah dilakukan, terus rencana aksi, tanggung jawab luar biasa nih, mudah-mudahan bisa konsisten terus ya, ini sudah baik nih Bu nih. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi virus yang positif nih Iya, Bu nih ya. amin. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terima kasih ya Pak sudah mengamati Ya. coaching yang kami lakukan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu.